Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran bahasa Inggris yang dibimbing oleh Pak Sumardi. Berikut ini channel pembelajaran bahasa Inggris ini mempelajari atau menyampaikan telling time, mentioning time, ya, asking and answering about time, ya. Ini dikhususkan kepada siswa-siswi SLTP, ya, tingkat lanjutan pertama, dan umumnya siapa saja yang ingin berminat untuk mendalami bahasa Inggris, bahkan untuk sebagai modal bisa melakukan percakapan. Pada pelajaran yang lalu bahwa time itu ada hari, bulan, tahun, ya, hari, bulan, tahun. Nah, ini ada yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, yaitu waktu, ya, jam. Itu, ya. Mungkin kalau kita sering, ya, bertanya pada teman jam berapa, begitu, ya. Kalau istilah kitanya jam berapa sekarang, jam berapa, misalkan kaitannya dengan kegiatan, jam berapa kamu berangkat sekolah, jam berapa kamu pulang sekolah, jam berapa kamu bermain, jam berapa kamu menonton. Nah, itu ini sudah lowbat, ya. Itu wajib dikuasai, ya, kalau ingin mempunyai kompetensi berupa keterampilan maupun berupa pengetahuan, ya. Jadi keduanya sangat berkaitan, ya. Terlebih pembelajaran yang lalu juga ini berkaitan sekali, ya, ketika kita membutuhkan untuk menyampaikan hal tersebut, ya, maka harus diingat-ingat kembali, ya, kemarin. Kalau misalkan hari apa, kalau bulan apa, kalau tahun berapa. Nah, itu, ya. Nah, sekarang kalau jam berapa, ya, tanya jawab tentang jam. What time is it now, ya. Itu pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Tapi ingat, ya, ini ada dua cara, ya. Ini pembelajaran ini durasi waktunya paling lama 20 menit, ya. Jadi tidak akan bertele-tele. Ini sesuatu yang dianggap penting untuk dikuasai, silakan dikuasai, ya. What time is it now? Nah, itu kan what time is it, ya. Kemudian ada kalau didahului dengan, misalkan kalau orang bertanya itu kan dengan cara halus, dengan cara sopan, ya, karena yang ditanya itu misalkan orang yang usianya lebih tua dari kita. Nah, itu kan kita barangkali bisa menggunakan seperti ini. Dapatkah kamu mengatakan kepada saya jam berapa sekarang, gitu, ya? Boleh nggak kalau saya tahu jam berapa sekarang, gitu, ya? Nah, itu kalau yang seperti itu nanti pertanyaannya seperti ini. Could you tell me what time it is? Nah, ya. Could you tell me what time it is? Nah, itu jangan what time is it, ya. Nah, itu. Jadi ada pendahuluannya begitu. Itu bukan what time is it, tapi what time it is. Nah, itu, ya. Itu tata bahasa. Selanjutnya kalau orang bertanya misalkan jam berapa, ya, ini ada gambar jam di sini, ya. Macam-macam nih jam ini, ada jam tangan, ini wristwatch, kalau bahasa Inggrisnya, ya, wristwatch. Kemudian yang ini gambar jam dinding, clock, ya. Ini ada waker, ya. Itu kalau kita misalkan ingin bangun tepat waktunya, kita suka memasang alarm, ya, buat jam beker, gitu, ya. Nah, itu sama semuanya jam. Ingat-ingat, ya, jam itu nanti
dipelajari di sini bagian-bagian jam nantinya ya. Nah, ini. Bagian jam itu ada jarum panjang, jarum pendek, jarum detik ya. Jarum panjang itu yang mana? Itu yang menunjukkan menit ya, menit. Tapi kalau jarum pendek itu menunjukkan hour, o'clock ya. Persamaan itu ya. Jam ya. Hour, minutes, o'clock ya. Nah, kemudian kalau jarum detik itu second itu biasanya bergerak terus ya, selalu bergerak menunjukkan detik ya. Ingat-ingat 1 jam berapa menit. Nah, itu harus diketahui ya. 1 hour 60 minutes. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit ya, 1 minute 60 second. 6 menit itu 60 detik ya, itu harus diketahui ya. Kemudian ingat, itu bagian jam itu kan ada dibagi 2 ya, sebelah kiri, sebelah kanan, supaya memudahkan untuk penyebutan ya. Kalau sebelah kanan ya, lihat jam di sebelah kanan itu menunjukkan jam lebih. Nah, ini dengan disesuaikan dengan kondisi di kita ya. Kalau misalkan kamu ditanya ada jam ya, jarum pendeknya di angka 5, nah, itu berarti sebelah kanan ya. Yang diperhatikan itu jarum panjang ya. Jarum panjangnya di kiri apa di kanan? Kalau misalkan di kanan itu berarti lewat. Misalkan jarum pendeknya jam 5 ya. Kemudian yang jarum panjangnya di angka 3. Nah, itu 3 itu ada sebelah kanan, berarti lewat. Jam 5 lewat 1/4. Jam 5 lebih. Nah, ya. Lewat, lebih. Itu adalah di kitanya begitu ya. Sementara kalau di sebelah kiri itu jarum panjangnya di sebelah kiri itu menunjukkan kurang. Nah, coba aja misalkan kamu lihat jam 7 tapi jarum pendeknya di angka 9. Berarti jam 7 kurang, jam 7 kurang 1/4. Kan gitu ya. Jam 7 kurang 1/4. Jelas? Do you understand? Yes, we do. Okay, very good. Excellent ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Misalkan tanya jawab, what time is it now? Nah, kemudian misalkan Andi dengan Budi. Andi ini sedang bermain ya. Karena Andi ini orang tuanya itu galak ya, orang tuanya itu disiplin. Andi takut ya kalau pulangnya main kesorean, sehingga tanya sama temennya, jam berapa sekarang? Ya, Budi jawab, tengok jam tangannya ya. Udah sore ini ya. Di sana jam 5 ya, kurang 10 menit ya. Jam 5, jadi jam 5 kurang 10 menit itu bagaimana? Jarum pendeknya di angka kurang lebih di angka 5 ya. Jarum panjangnya ada di angka 10. Ya, ada di sebelah kiri, itu berarti kurang ya. Jadi jam 5 kurang 10 ya. Ya, ini agak rumit ya, hitung-hitungan nih. Agak rumit ya, tolong perhatikan. Nah, itu kalau misalkan jam 5 kurang 10 ya, kata Budi. Budi menjawab, kalau dalam bahasa Inggris ya, dibalik ya. Nah, kalau kita kan jam 5 kurang 10 ya, berarti kan jamnya dulu ya. Jam 5, kalau di sana menitnya dulu. Ya, menit berarti kan bagaimana? It's 10 minutes to 5. It's 10 minutes to
5. Ya. It's 10 minutes to 5. Jadi kalau bahasa Inggris ya, jam itu kalau di sebelah kanan, ketika sebelah kanan itu kan lebih lewat, itu pas bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau di sebelah kiri itu to bahasa Inggrisnya ya. To. Ya. Pas and to. Jadi pas itu kalau kemarin sudah belajar ejaan ya. Pas itu apa tulisannya? How do you spell pas, sir? Ya, kata kamu. Pas itu P-A-S-T. Itu pas. Bertanya lagi kamu pada Bapak, how do you spell to, sir? T-O. To itu T-O. Nah, oke. Do you understand? Yes, we do. Very good. Oke ya. Sudah selesai. Ini tentang jam ya. Nah, itu tentang jam. Perhatikan di sini masuk kepada bagian-bagian jam. Jadi jam itu kalau kamu menyatakan jam 7 tepat, Andi bertanya kepada Budi. Ya. Kata Andi, what time is it? Budi menjawab, lihat jamnya dulu, dilihat. It's 7 o'clock. Nah, itu berarti jam 7 tepat. Ini bagian-bagian waktu yang perlu diingat ya. O'clock. Itu tepat ya. Kemudian, nah ini ya tadi ya, mengenai pas, yang lewat. Half past. Nah ini kan, misalkan jam setengah 5. Jam setengah 5, berarti jam 4.30. Ya, jam 4.30 setengah 5, berarti kan kamu jawab it's half past. Ini jam setengah ya. It's half past 4, setengah 5. It's half past 4, setengah 5 itu ya. Kemudian kalau misalkan jam 5 lewat seperempat ya, Andi bertanya lagi kepada Budi ya. Andi sedang apa ya? Sudah mengerjakan pekerjaan PR ya di rumahnya Budi. Nah, setelah di rumahnya Budi itu karena pengen pulang tanya, jam berapa Bud sekarang? Kata Andi, what time is it now, Bud? I want to go home, kata Andi. Budi menjawab, jam 5:15. Nah gitu ya, jam 5 lewat seperempat. Bagaimana bahasa Inggrisnya? It's 4:45 ya, it's 5:15. Nah, ya, bukan tuh yang lewat itu, it's 5:15. Pokoknya dibalik ya. Nah, kalau di kita ya ingat-ingat jamnya dulu jam 5 lewat seperempat. Nah, menitnya dulu dibalik di Inggris, it's 5:15. Ingat-ingat ya. Oke. Kemudian 1:45 ya, berarti jam, misalkan ditanya lagi ya. Misalkan Andi sama Budi lagi nonton TV ya. Karena Budi ini kepengen tahu acara ya. Misalkan acara yang favoritnya misalkan film kartun ya. Tanya ya sama Andi, jam berapa sekarang? Emangnya ada apa ya, kata Andi. Ya, Budi bertanya, what time is it now, Andi? Andi menjawab, what happened? Do you ask about the time? Kata Budi, ada acara yang saya sukai ya. There is a program that I like, kata Budi. Nah kemudian Andi menjawab, ya, jam 5:50. Nah, jam 5:50. Ya, ingat-ingat ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah menit dulu. Kurang 10 berarti it's 10 minutes. Ya,
bisa pakai minutes juga, atau it's 10 minutes to 5. It's 10 minutes to 5. Jam 5 kurang 10 ya, menitnya disebutkan it's 10 to 5. It's 10 minutes to 5 ya. Itu kalau misalkan menyebutkan apa? Menyebutkan jam ya. Oke ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan via WA ya. Kemudian yang berikutnya ada menit, ada second, ada menit, ada detik ya, nah, gitu. Minutes itu berarti misalnya 10 menit ya 10 minutes ya. Kalau misalkan satu lagi ya hour ya, 1 jam 1 hour, 2 jam 2 hours ya. Itu urutannya menit. Ya kemarin kan hari ya, bulan, tahun dulu paling atas year, tahun, yang paling tinggi ya century, abad ya. Kemudian year, turun lagi month, turun lagi day, turun lagi time ya. Time itu mulai dari yang pertama ya, apa? Time itu minute, second ya, itu hour dulu ya, hour, minute, second. Hour itu jam ya. How do you spell hour, sir? Ya, misalkan hour itu ya, perhatikan H O U R, itu hour ya. Kemudian jadi kalau menit itu di sini ya, kadang bahasa Inggris itu suka ada perbedaan ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan ya, bagaimana apa antara menit ya bisa disebutkan atau tidak bisa disebutkan ya. Kalau misalkan 15 menit 15 menit apa, kalau quarter kan itu 15 minutes ya, seperempat. Kalau 30 menit kan nggak usah disebutkan, half past ya, half past, quarter ya. Nah, itu kan menunjukkan menitnya nggak usah disebutkan. Apakah yang lain juga disebutkan atau tidak ya, nanti boleh ditanyakan via WA, karena ini mengingat keterbatasan waktu ya. Mengingat ada quarter kan nggak disebutkan ya. Quarter itu kan 15 minutes ya, seperempat itu 15 menit, half itu 30, itu 30 menit dalam bahasa Inggris itu. Jadi 1 jam 60 minutes, setengahnya 30 minutes, half, seperempatnya quarter 15 minutes ya. Itu nanti ada kalau misalkan masih bingung ya, ini karena mengingat waktu ya, terbatas ya, nanti bisa disampaikan melalui WA. Kemudian ada AM dengan PM ya. AM itu ante meridian, PM itu post meridian kepanjangannya ya. Jadi ante meridian itu ya sebelum siang ya. Kalau post meridian itu setelah siang. Itu perhatikan ya, perhatikan nih. Kalau misalkan sebelum siang, ante meridian itu berarti pagi, itu jam 00 itu pagi, itu sebelum siang kan ya. Terus sampai jam 12 siang. Jam 12 siang itu kira-kira jam 11.59. Itu sebelum siang. Tapi kalau setelah siang, post meridian itu setelah siang. Setelah siang itu berarti ya jam 12 siang terus sampai jam 12 malam, kira-kira jam 11.59 malam. Itu PM ya. Nah, kalau AM itu misalkan ya jam 12 siang, itu dalam bahasa Inggris ya itu dikenal noon ya. Itu jam 12 siang itu noon, lazimnya ya disebut noon. Ada lagi kemudian kalau misalkan jam 12 malam itu midnight. Midnight, tengah malam ya. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan latihan ya. Latihannya cukup dikerjakan di buku saja. Silakan ditulis ya. Ditulis dulu ya. Ditulis
Kemudian apa yang ditulis yang pertama, coba kegiatan kamu ya, bikin 5 kegiatan. Misalkan saya tidur jam 7. Nah, sebelum siang ya, sebelum siang itu berarti setelah siang berarti jam 7, jam 8, misalkan jam 8 PM itu setelah siang ya, jam 8 PM tidur ya. PM memperhatikan antara AM dan PM dikaitkan dengan kegiatan kalian. Kalian belajar menulis ya. Silakan ditulis kegiatan kamu sesuai dengan jam ya. Ingat-ingat ya, jamnya AM dengan PM, 5 kalimat. Ya. Saya sarapan pagi jam 7. Berarti jam 7 itu masuknya PM atau IM tuh? 7 pagi ya. Ingat 7 pagi kan kata Pak Sumardi, AM itu jam 12 malam sampai jam 12 siang. Oh, berarti PM gitu. Jelas? Oke, kemudian yang kedua ya. Perhatikan di sini kamu akan tanya jawab ya. Tanya jawab bagaimana, ini latihan kedua. Bikin tanya jawab ya. Jam berapa sekarang? Misalkan silakan sesuai dengan kondisi ya, satu aja lah ya. Tanya misalkan pas mengerjakan ya. Pas mengerjakan jam 7 ya misalkan. Jam berapa sekarang? Ya silakan diisi jawabannya jam berapa ya. Jadi cukup satu saja. Jam berapa sekarang? Misalkan jam 7.20. Berarti kan jam 7 lewat 20 ya. Nah, lewat itu pas. 20 itu apa ya? Menit itu apa ya? Jelas, cuman yang nggak pakai menit itu quarter dengan half ya. Oke, nanti kalau misalkan ada sesuatu yang nggak jelas atau sesuatu yang dirasa kurang ya, karena Bapak melalui ini durasinya sebentar ya, tidak lama-lama gitu. Jadi ada 2 tugasnya. Pertama, membuat kegiatan kalian ditulis ya dalam bahasa Inggris menggunakan AM dan PM. Kemudian yang kedua, tanya sesuai dengan waktu. Misalkan tanya sama orang yang ada di rumah, misalkan ya, Ibu jam berapa sekarang Bu? Nah, itu bagaimana bahasa Inggrisnya? Bisa bermain peran ya, ditulis. Tapi sesuai dengan kenyataan nggak apa-apa ya gitu loh. Tapi kamu tulis dalam bahasa Inggris, nggak usah ditanyain dengan bahasa Inggris ke ibunya ya. Oke, do you understand? Oke ya, barangkali dari sampai sini dulu ya untuk materi kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi atau menonton channel pembelajaran bahasa Inggris. Jangan lupa like ya, share, bagikan kepada teman-teman yang tidak tahu, subscribe-nya ya, berlangganan supaya nanti bisa ada postingan-postingan dari Bapak kalian dapat ya gitu.